Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mekanisme pasar. Mekanisme pasar. Apa sih yang dimaksud mekanisme pasar itu? Mekanisme kan berarti cara kerja. Jadi mekanisme pasar merupakan sistem kerja pasar. Nah, kekuatan di dalam pasar ada permintaan dan penawaran sampai menuju titik keseimbangan yang disebut equilibrium. Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Hukum permintaan: apabila harga suatu barang atau jasa naik, maka jumlah yang diminta konsumen akan berkurang. Dan sebaliknya, apabila harga suatu barang atau jasa turun, maka jumlah yang diminta konsumen akan bertambah. Penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Hukum penawaran: apabila harga suatu barang atau jasa naik, maka jumlah yang ditawarkan produsen akan bertambah dan sebaliknya. Apabila harga suatu barang atau jasa turun, maka jumlah yang ditawarkan produsen akan berkurang. Harga dan keseimbangan pasar. Harga keseimbangan adalah harga di mana baik konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi dan dijual. Harga equilibrium adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan penawaran. Keseimbangan merupakan kombinasi harga dan kuantitas di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Jika keseimbangan ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual. Kalaupun ada dorongan terhadap harga untuk turun atau naik, harga tersebut lambat laun akan kembali pada harga keseimbangan. Ada 3 cara untuk menunjukkan keadaan keseimbangan di antaranya. Yang pertama, menggunakan angka. Yang kedua, kurva permintaan dan penawaran. Dan yang ketiga, matematik. Dari tabel di atas didapati ada 3 keadaan yang mungkin wujud. Keadaan pertama yaitu keadaan kelebihan penawaran, yaitu jumlah yang ditawarkan di pasar melebihi jumlah yang diminta. Keadaan ini berlaku apabila harga melebihi 16.000 pada tabel. Kelebihan penawaran tersebut akan mendorong para penjual menurunkan harga. Keadaan kedua yaitu di mana permintaan sama dengan penawaran, yaitu pada harga tersebut jumlah yang ditawarkan para penjual sama dengan yang diinginkan pembeli. Keadaan ini berlaku apabila harga barang sebesar 16.000 dan sebanyak 160 barang yang diminta pembeli, dan penjual menawarkan jumlah yang sama. Dengan demikian, tidak ada kelebihan atau kekurangan permintaan dan penawaran, karena masing-masing pihak merasa puas dengan keadaan tersebut. Tidak terdapat perubahan harga dan jumlah barang yang ingin diperjualbelikan. Keadaan yang wujud tersebut yang kekal dan dikenal sebagai keadaan keseimbangan. Keadaan ketiga adalah keadaan kelebihan permintaan, yaitu jumlah yang diminta pembeli melebihi dari jumlah barang yang ditawarkan penjual. Keadaan ini berlaku apabila harga barang di bawah 16.000, kelebihan permintaan tersebut menyebabkan para penjual menaikkan harga. Di samping itu juga para pembeli banyak yang bersedia membeli barang dengan harga yang lebih tinggi dan akan mendorong kepada kenaikan harga. Selanjutnya, menentukan keseimbangan secara grafik. Pada gambar tersebut, kurva DD menggambarkan permintaan barang, sedangkan kurva SS menggambarkan penawaran barang. Gambar tersebut berdasarkan angka permintaan dan penawaran. Pada harga melebihi 16.000, kurva penawaran di sebelah kanan kurva permintaan.
Keadaan ini tidak stabil dan harga akan mengalami penurunan. Dan jika harga kurang dari 16.000, keadaan yang sebaliknya akan berlaku. Kurva permintaan berada di sebelah kanan kurva penawaran, yang berarti permintaan melebihi penawaran. Ketidakseimbangan ini menyebabkan harga tidak stabil, yakni ia akan cenderung untuk mengalami kenaikan. Pada harga 16.000, kurva permintaan dan penawaran saling berpotongan, yaitu pada titik E. Perpotongan itu berarti permintaan sama dengan penawaran, dan dengan demikian keadaan keseimbangan akan tercapai. Keseimbangan secara matematik. Contoh perhitungan. Permintaan QD sama dengan 200 dikurang P, sedangkan penawaran QS sama dengan 2P dikurang 250. Yang ditanyakan berapakah harga, jumlah, dan keseimbangan tersebut. Jawab, QD sama dengan QS, 200 dikurang P sama dengan 2P dikurang 250. Min P dikurang 2P sama dengan min 250 dikurang 200. Min 3P sama dengan min 450 dan hasilnya P yaitu 150. Lalu QD sama dengan 200 dikurang P, QD sama dengan 200 dikurang 150 dan hasilnya 50. Sedangkan QS sama dengan 2P dikurang 250, QS sama dengan 2 dikali 150 dikurang 250 dan hasilnya akan menjadi 50 juga. Dari perhitungan di atas dapat kita lihat bahwa keseimbangan terjadi pada saat harga barang sebesar Rp 150 dan jumlah permintaan sama dengan jumlah penawarannya, yaitu 50 unit barang. Selanjutnya, perubahan atau pergeseran permintaan dan penawaran. Terdapat 4 kemungkinan perubahan atau pergeseran kurva. Yang pertama, yaitu permintaan bertambah, yang artinya kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Yang kedua, permintaan berkurang, yang artinya kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Dan yang ketiga, penawaran bertambah, yang artinya kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Dan yang keempat, penawaran berkurang, yang artinya kurva penawaran akan bergeser ke kiri. Permintaan bertambah yang dipengaruhi oleh pendapatan bertambah. Pergeseran kurva permintaan ke kanan yaitu dari DD menjadi D1 yang menggambarkan berlakunya pertambahan permintaan. Perubahan ini menyebabkan keadaan keseimbangan pindah dari E menjadi E1. Perubahan ini menunjukkan bahwa kenaikan permintaan menyebabkan harga akan naik dari P ke P1 dan barang yang diperjualbelikan akan bertambah juga, yang awalnya dari Q menjadi Q1. Penawaran bertambah sebagai akibat kemajuan teknologi. Pergeseran kurva penawaran ke kanan, yaitu dari S menjadi S1, kenaikan penawaran tersebut menyebabkan keadaan keseimbangan berubah dari E ke E1. Berarti harga turun dari P menjadi P1, dan jumlah yang diperjualbelikan bertambah dari Q menjadi Q1. Yang selanjutnya yaitu perubahan serentak permintaan dan penawaran. Jika kurva permintaan dan kurva penawaran bergeser bersamaan secara berimbang ke arah yang sama, maka harga keseimbangan akan tetap atau netral. Sebagai contoh, jika kurva permintaan dan penawaran sama-sama bergeser ke kanan, namun dengan jumlah peningkatan yang sama, maka harga keseimbangan akan tetap pada P1. Sedangkan kuantitas keseimbangan akan meningkat menjadi 0Q2, seperti grafik di A. Apabila kurva-kurva permintaan dan penawaran sama-sama bergeser ke kanan atau ke kiri, namun pergeseran salah satu kurva
lebih besar daripada yang lain, maka harga keseimbangan akan naik atau turun, tergantung pada kurva mana yang mengalami pergeseran lebih besar. Jika kurva permintaannya lebih besar pergeserannya, seperti grafik B, maka harga akan berada di atas harga keseimbangan semula menjadi P2. Kuantitas keseimbangan juga meningkat menjadi 0Q2. Sebaliknya, jika kurva penawarannya lebih besar pergeserannya, maka harga keseimbangan akan turun dan berada di bawah keseimbangan semula. Sementara, kuantitas keseimbangan meningkat menjadi 0Q2 seperti grafik di C. Distorsi pasar atau kegagalan pasar. Kegagalan pasar adalah ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi dalam masyarakat. Dalam beberapa pasar, seorang pembeli dan penjual seringkali mungkin saja mengendalikan harga pasar. Kemampuan untuk mempengaruhi harga ini disebut dengan kekuatan pasar. Kekuatan pasar dapat membuat pasar tidak efisien karena menahan harga dan jumlah tidak mencapai keseimbangan penawaran dan permintaan. Menurut Pindyck dan Rubenfeld menjelaskan bahwa kegagalan pasar terjadi karena adanya beberapa faktor, di antaranya yaitu yang pertama, informasi tidak sempurna. Kalau kita ingin membeli sesuatu, ya secara rasional ya, konsumen kan harus memiliki informasi yang lengkap dari barang yang kita beli. Nah, di situ tidak mendapat informasi yang lengkap. Ada yang mislah informasinya. Nah, di situ terjadi kegagalan pasar. Kalau kita membeli sesuatu harus melalui tahap-tahap seperti administrasi atau yang ruwet-ruwet itu, akhirnya menimbulkan biaya tambahan. Nah, orang-orang ini tidak jadi membeli karena prosedurnya yang ruwet itu, sehingga menimbulkan kegagalan pasar. Yang kedua yaitu daya monopoli. Kalau di pasar persaingan sempurna, itu kan harga itu pasar yang menentukan. Tapi pada kenyataannya ada satu oknum tertentu yang melakukan monopoli di situ. Jadi dia itu mengesaf harga, yang memonopoli harga dalam suatu pasar. Nah, jadinya mengakibatkan pasokan barang yang ditimbun atau pasokan barang yang semakin langka, yang mengakibatkan harga semakin mahal dan akhirnya permintaannya pun semakin menurun. Nah, itu terjadi kegagalan pasar di situ. Yang ketiga yaitu eksternalitas. Eksternalitas yaitu biaya yang harus ditanggung atau untuk manfaat yang tidak langsung juga. Itu akibat dari pihak lain yang melakukan aktivitas ekonomi. Contohnya, kayak misalkan ada pabrik yang pengelolaan limbahnya itu tidak dikelola dengan baik dan benar. Ya benar, produksi mereka harganya lebih murah, tapi secara ekonomis itu jatuhnya lebih mahal karena ada dampak sosial yang ditimbulkan dari proses produksi mereka itu. Jadi barang yang mereka produksi murah, tapi di sisi lain ada dampak lain dan biayanya jauh lebih mahal untuk apa? Aktivitas kegiatan ekonomi mereka itu. Jadinya itu kayak dinamakan eksternalitas. Yang keempat yaitu barang publik. Barang publik ini biasanya pemerintah yang menyediakan, ya seperti listrik, kayak terus jalan dan lain-lain itu. Nah, semisal barang publik ini ada sektor swasta yang bisa menjual, ya akibatnya ya berbeda, jadinya akan mempengaruhi kegiatan pasar akan barang publik tersebut. Jadinya orang lain bisa mengakses, padahal barang publik ini kan dari pemerintah yang diberikan kepada kita sebagai masyarakat.
Yang selanjutnya yaitu intervensi pemerintah. Intervensi kan campur tangan pemerintah ya. Yang pertama itu ada kontrol harga atau price control. Kontrol harga biasanya ada harga dasar, harga maksimum, sama kuota. Kalau harga dasar ini contohnya kayak upah minimum tenaga kerja. Kayak upah minimum tenaga kerja ini dibatasi minimal, ya dibatasi lah upahnya minimal berapa, sebesar sekian, agar tenaga kerjanya itu mendapat upah yang layak gitu untuk menghidupi keluarganya. Yang kedua yaitu harga maksimum. Pemerintah ini kasih harga semisal semen ini dijual maksimumnya sekian agar masih bisa dijangkau lah, jadi nggak sampai terlalu tinggi dan tidak terlalu mahal. Kalau yang terakhir yaitu tarif dan kuota. Misalnya nih, upayanya pemerintah pengen menolong petani jagung. Nah, jadinya pemerintah kan mengambil kebijakan memberikan kuota lah, kuota produksi jagung agar harganya itu naik sedikit. Kalau harganya naik sedikit, sehingga itu petani jagungnya bisa sedikit tertolong itu, karena ya keuntungannya sudah diambil dari tadi itu. Selanjutnya yaitu penetapan pajak dan pemberian distribusi. Pajak dan pemberian distribusi atau bisa disebut dengan subsidi. Pajak kan di sisi lain memang agak membuat sesuatu yang lebih mahal, tapi di sisi lainnya pajak ini juga dibutuhkan untuk apa? Ya, untuk diputar sama pemerintah dalam rangka stabilisasi ekonomi. Jadi pajak itu dikelola pemerintah untuk membiayai, misalkan untuk infrastruktur atau untuk hal-hal lain yang perlu dianggarkan di situ. Jadi pajak itu untuk diputar lagi. Kita bayar pajak, nah, pajak itu nantinya diputar. Nah, permasalahannya sebisa mungkin kalau bisa pajak itu harus mempertimbangkan masyarakat bagaimana agar supaya tidak terlalu mahal, harus proporsional dan harus tepat secara. Ya, selanjutnya yaitu subsidi. Subsidi itu seperti apa? Nah, misalkan nih, harga BBM itu kan sebenarnya mahal, tetapi gimana nih biar rakyat bisa terbantu? Nah, pemerintah mengambil kebijakan mensubsidi BBM itu jadinya masyarakat itu bisa membeli BBM itu, karena BBM juga kan merupakan kebutuhan. Yang ketiga yaitu tarif dan kuota. Terkait tarif dan kuota ini terkait dengan perekonomian terbuka, jadi ada transaksi dengan internasional seperti ekspor impor. Nah, tarif ini juga digunakan pemerintah agar supaya produksi di dalam negeri juga terlindungi. Jadi pemerintah itu menetapkan tarif pada barang yang masuk ke dalam negeri agar barang dalam negeri itu terlindungi. Ya, jadi tetap laku lah. Jadi nggak kebanyakan impor. Ya, tadi kan tarif. Sekarang ya itu kuota. Kuota juga gitu sih, termasuk juga dalam hal proteksi terhadap barang-barang dalam negeri. Barang yang masuk di negeri kita dibatasin dalam jumlah tertentu, jadi itu untuk intervensi pemerintah. Sedikit tambahan untuk hukum permintaan tadi. Hukum permintaan tadi kan apabila harga suatu barang atau jasa naik, maka jumlah yang diminta konsumen akan berkurang, dan sebaliknya, apabila harga suatu barang atau jasa turun, maka jumlah yang diminta konsumen akan bertambah.
Tetapi ada juga pengecualian tidak berlaku untuk barang-barang tertentu. Misalkan emas. Emas mau semahal apapun, kalau orang butuh itu untuk spekulasi pastinya akan dibeli. Kemudian juga untuk barang-barang yang prestis. Barang-barang prestis, barang-barang mewah, seperti mobil mewah, tas branded, itu semahal apapun kalau tujuannya untuk prestis, ya yang mampu beli, dia pasti akan beli, pasti akan tetap ada. Permintaannya pun pasti akan tetap ada. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.